Allahu Rabbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Khidir adalah seorang nabi yang masih hidup di muka bumi sampai saat ini. Nama lengkap beliau adalah Balyan bin Malkan. Walaupun Nabi Khidir merupakan seorang nabi, namun beliau juga seorang perdana menteri pada masa kekuasaan Raja Zulkarnain. Pada saat Raja Zulkarnain berniat mengadakan perjalanan untuk mengelilingi bumi ini, dan Tuhan semesta alam mewakilkan salah satu malaikatnya yang bernama Rofail untuk menyertainya dalam perjalanan panjang itu. Karena ditemani oleh seorang malaikat, Raja Zulkarnain banyak mengajukan pertanyaan seputar dunia dan akhirat serta isinya. Salah satu pertanyaan adalah tentang ibadah para malaikat di langit. "Wahai malaikat Rofail, ceritakanlah kepadaku tentang ibadahnya para malaikat yang ada di langit," tanya Raja Zulkarnain. Para malaikat yang ada di langit ibadahnya ada yang berdiri tidak mengangkat kepala selama-lamanya, ada juga yang bersujud tidak mengangkat kepala selama-lamanya, ada pula yang rukuk tidak mengangkat kepala selama-lamanya. Jawab malaikat Rofail, "Alangkah senangnya hati ini seandainya aku bisa hidup bertahun-tahun lamanya untuk beribadah kepada Allah," kata Raja Zulkarnain. "Wahai Raja, sesungguhnya Allah telah menciptakan sumber air di bumi. Namanya air kehidupan, maka barang siapa yang meminum air kehidupan seteguk, maka ia tidak akan mati sampai hari kiamat," kata malaikat Rofail. "Apakah engkau tahu di mana tempat air kehidupan itu, wahai malaikat Rofail?" tanya sang raja. "Ketahuilah wahai Raja, sesungguhnya air kehidupan itu berada di bumi yang gelap," jawab malaikat Rofail. Setelah Raja Zulkarnain mendengar penuturan malaikat Rofail tentang air kehidupan itu, maka Raja segera mengumpulkan para alim ulama pada saat itu. Sebelumnya, Raja bertanya kepada mereka tentang letak air kehidupan, tapi mereka semua menjawab mereka tidak mengetahui di mana letak air kehidupan tersebut. "Wahai para alim ulama, tahukah kalian di manakah letak air kehidupan itu?" tanya Raja. "Kami tidak mengetahuinya wahai Baginda, hanya Allah yang maha mengetahui," jawab salah seorang ulama. Ada di antara mereka seorang ulama yang mampu menjawab meski tidak sedetail letaknya. "Sesungguhnya aku pernah membaca di dalam wasiat Nabi Adam wahai Raja bahwa beliau berkata, bahwa sesungguhnya Allah meletakkan air kehidupan itu di bumi yang gelap. Lokasi bumi yang gelap itu berada di tempat terbitnya matahari," kata ulama itu. Kemudian Raja Zulkarnain menyuruh para pengawalnya untuk menyiapkan segala keperluan untuk mencari dan mendatangi tempat air kehidupan itu. "Kuda apa yang sangat tajam penglihatannya di waktu gelap?" tanya Raja. "Kuda betina yang masih muda wahai Raja," jawab para sahabatnya. Akhirnya Raja mengumpulkan 1.000 kuda betina yang masih muda dan ia memilih 6.000 tentaranya yang pandai serta ahli dalam bertempur, yang dikomandani oleh Nabi Khidir. Setelah dirasa semua cukup dan siap untuk berangkat, maka berangkatlah Raja Zulkarnain dan Nabi Khidir yang berjalan di depan pasukan. Setelah sekian lama mencari, akhirnya mereka mengetahui tempat terbitnya matahari yang mereka tuju. Mereka pun menuju arah terbitnya matahari tersebut. Perjalanan ke tempat tujuan tersebut memakan waktu 12 tahun lamanya untuk sampai di bumi yang gelap itu. Gelapnya bukanlah seperti di waktu malam hari, melainkan gelap karena pancaran asap hitam. Raja Zulkarnain sudah tak sabar lagi hendak masuk ke tempat bumi gelap itu, namun salah seorang cendekiawan mencegahnya. Para tentara berkata kepada Raja, "Wahai Baginda, sesungguhnya raja-raja yang terdahulu tidak ada yang masuk ke tempat gelap ini, karena tempat yang gelap ini berbahaya. Wahai prajuritku, kita harus memasukinya, tidak boleh tidak kita harus mendapatkan air kehidupan tersebut," sanggah sang raja. Karena Raja bersikeras hendak masuk, maka tak ada seorang pun yang berani melarangnya. "Diamlah dan tunggulah kalian di sini selama 12 tahun. Jika aku bisa datang kepada kalian dalam masa itu, maka kedatanganku terhadap kalian termasuk baik. Dan jika aku tidak datang dalam 12 tahun, maka pulanglah kalian kembali ke negeri kalian." Setelah itu Raja mendekat dan bertanya kepada malaikat Rofail, "Apabila kita melewati tempat gelap ini, apakah kita dapat melihat kawan-kawan kita?" "Tidak bisa kelihatan," jawab malaikat Rofail. "Akan tetapi aku memberimu sebuah marjan atau mutiara. Jika mutiara itu jatuh ke atas bumi, maka mutiara itu dapat menjerit dengan suara yang keras, dengan demikian kawan-kawan kalian yang tersesat dapat kembali kepada kalian," jelas malaikat.
Akhirnya Raja Zulkarnain masuk ke tempat yang gelap itu. Selama 18 hari lamanya sang raja tidak pernah melihat matahari dan bulan, dan tidak pernah melihat malam maupun siang. Raja Zulkarnain masuk ke tempat tersebut dengan beberapa prajurit saja dan raja pun juga didampingi oleh Nabi Haidir. Pada saat mereka berjalan, maka Allah memberi wahyu kepada Nabi Haidir alaihi salam bahwa sesungguhnya air kehidupan itu berada di sebelah kanan jurang dan air kehidupan ini aku khususkan untuk kamu. Setelah Nabi Haidir menerima wahyu itu, beliau berkata kepada sahabat-sahabatnya, berhentilah kalian di tempat masing-masing dan jangan kalian meninggalkan tempat kalian sebelum aku datang. Kemudian Nabi Haidir menuju kanan jurang hingga beliau menemukan air kehidupan itu. Beliau turun dari kudanya, melepaskan pakaiannya dan turun ke kolam air kehidupan tersebut. Beliau mandi dan minum air sumber kehidupan tersebut dan beliau merasakan bahwa airnya lebih manis daripada madu. Sesudah mandi dan minum air tersebut, beliau keluar dari tempat itu kemudian menemui Raja Zulkarnain. Raja tidak mengetahui apa yang telah terjadi atas diri Nabi Haidir.